Gimana caranya ikut bandar tanpa jadi korban? Sebelum kita masuk ke materinya, kamu wajib banget punya ebook sistem trading saham kotak kasut. Langsung aja pesan di link yang ada di deskripsi ya. Oke, kita semua tahu, kita nggak mungkin bisa ngalahin bandar. Kekuatan kita sebagai retail tuh kecil banget. Tapi bukan berarti kita harus pasrah. Ada cara lain, kita bisa ikut arusnya mereka. Kita bisa nebeng profit dari pergerakan besar yang mereka ciptakan. Nah, pertanyaannya, gimana caranya? Pertama dan yang paling penting, benerin dulu mindset kita. Dalam trading saham, jangan pernah mau jadi yang pertama. Jangan juga pengen jadi yang paling pintar, yang merasa tahu segalanya. Godaan untuk jadi yang pertama kali tahu sebuah saham bakal naik, itu besar banget. Tapi risikonya juga luar biasa besar. Yang harus kita latih adalah menjadi yang paling sabar. Sabar menunggu momen yang tepat, sabar menunggu konfirmasi, dan sabar untuk tidak ikat-ikatan panik atau euforia. Ingat, di market, kesabaran itu dibayar mahal. Trader yang sabar biasanya adalah trader yang selamat dan akhirnya profit konsisten. Sementara mereka yang terburu-buru biasanya jadi bahan bakar buat para bandar. Lalu, kapan sih fase paling aman buat kita sebagai investor retail untuk masuk? Fase paling aman itu ada 3 tandanya. Pertama, setelah adanya spring atau guncangan hebat ke bawah, yang tujuannya membersihkan para spekulan. Setelah fase ini, biasanya harga akan mulai bergerak naik. Kedua, saat fase markup atau kenaikan harga mulai terlihat rapi dan terstruktur, bukan kenaikan liar yang satu hari naik tinggi, besoknya anjlok. Kenaikan yang sehat itu perlahan tapi pasti. Ketiga, dan ini yang paling penting, adanya konfirmasi volume. Setiap kenaikan harga harus didukung oleh volume transaksi yang juga meningkat. Ini menunjukkan bahwa minat beli yang masuk itu nyata, bukan sekadar permainan sesaat. Sebaliknya, ada juga fase-fase yang super berbahaya buat kita. Pertama, saat saham sudah breakout dan beritanya ramai di mana-mana. Semua orang membicarakannya. Saat ini terjadi, biasanya harga sudah terlalu tinggi dan bandar sedang bersiap sayap untuk jualan. Kedua, saat ada berita besar yang kelihatannya bagus banget, hati-hati, seringkali harga sudah naik jauh sebelum berita itu keluar. Dan yang ketiga, saat pasar dipenuhi euforia, semua orang merasa bisa jadi kaya mendadak dari saham. Ini adalah tanda bahaya paling puncak. Kalau kamu melihat 3 kondisi ini, lebih baik menjauh dan amankan keuntunganmu. Nah, biar lebih praktis, ini checklist sederhana yang bisa kamu pakai sebelum pencet tombol buy. Tanya dulu ke diri sendiri 3 hal ini. Pertama, siapa yang beli saham ini sekarang? Apakah institusi besar dengan volume tebal atau cuma retail-retail kecil yang ikut-ikutan? Kamu bisa lihat ini dari data broker summary atau pergerakan volume. Kedua, setelah ada volume besar yang masuk, apakah harganya bereaksi positif? Apakah harga berhasil bertahan di atas level support penting? Kalau volume masuk tapi harga malah turun, itu pertanda tidak baik. Terakhir, dan ini wajib, kalau ternyata analisaku salah, aku harus keluar di harga berapa. Tentukan titik stop loss kamu sebelum masuk. Jangan pernah masuk ke sebuah saham tanpa tahu di mana jalan keluarnya. Pod Akernia, market itu bukan tempat untuk pamer kepintaran, bukan ajang adu gengsi siapa yang analisanya paling jitu. Market adalah arena untuk bertahan hidup. Siapa yang bisa mengelola risikonya dengan baik, dialah yang akan bertahan paling lama dan akhirnya keluar sebagai pemenang.
Jadi, fokuslah untuk melindungi modalmu terlebih dahulu, baru kemudian mencari keuntungan. Kalau seri video Kotak Kasu ini benar-benar ngebantu kamu, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Dan coba deh share juga video ini ke teman-teman kamu yang mungkin sering nyangkut di saham. Siapa tahu bisa jadi pencerahan buat mereka. Ingat, dunia saham itu memang keras, tapi bukan berarti tidak bisa dipelajari. Terima kasih sudah menonton.